Perkenalkan, nama saya Diaksa Pinando Saragi Garipin dengan nomor pokok mahasiswa C1 C020059. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya, hasil PowerPoint saya untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu mata kuliah Komunikasi. Baiklah, langsung saja saya mulai. Strategi penguatan UMKM dampak pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan membahas strategi penguatan UMKM dampak pandemi COVID-19. Tapi sebelum saya masuk dalam strateginya, saya masuk dulu kepada dampak-dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Apa saja dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia? Yang pertama itu melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Yang kedua itu menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir. Dan pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Nah, masalah yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Kita tahu sendiri bahwa COVID-19 ini telah membatasi jarak atau ruang gerak kita. Karena dengan adanya social distancing berarti kita sudah jarang atau sudah minim untuk keluar rumah. Jadi dengan kita tidak keluar rumah itu akan mengurangi daya beli kita, daya beli rumah tangga. Kedua, menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir. Nah, kita tahu sendiri bahwa pandemi COVID ini tidak jelas kapan berakhirnya. Contohnya seperti kita di masa perkuliahan ini saja. Kemarin, waktu kita masih semester 1, ada isu bahwa semester 2 itu kita akan belajar tatap muka. Tapi pada kenyataannya kita masih online. Nah, ini menjelaskan bahwa COVID-19 ini tidak jelas kapan berakhirnya. Yang ketiga itu pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, banyak sektor perekonomian yang melemah karena banyak karyawan-karyawan yang kena PHK. Jadi mengurangi tenaga kerja. Jadi menyebabkan ekonomi tersebut melemah atau harga komoditasnya turun. Selanjutnya, bagaimana menyikapi atau mengatasi masalah perekonomian ini? Yaitu dengan membangun UMKM. Apa itu UMKM? UMKM itu dikenal sebagai akronim dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha ini termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya. Selanjutnya, ciri bisnis usaha mikro kecil menengah. Nah, ciri-cirinya yaitu jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, memiliki tempat usaha dan dapat berpindah jika dibutuhkan. Yang ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap. Bahkan pengelolaan keuangannya juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi. Yang ketiga, sumber daya manusianya belum memiliki jiwa wirausaha yang terasa sempurna. Dan yang kelima, pelaku UMKM-nya kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, meski sebagian sudah mempunyai akses pada lembaga keuangan non-bank. Sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP. Selanjutnya,
Apa peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi Indonesia? Peran dan fungsi UMKM pada perekonomian Indonesia yaitu membuka lapangan pekerjaan. Misalnya kita buka usaha nasi goreng. Tentunya kita pasti membutuhkan karyawan untuk membantu kita dalam usaha nasi goreng. Tanpa kita sadari, kita telah membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua itu mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata. Dengan adanya usaha kecil menengah, berarti kita bisa mengurangi angka kemiskinan. Berarti dengan kurangnya angka kemiskinan, kondisi ekonomi akan menjadi lebih merata. Yang ketiga, meningkatnya devisa negara. Dengan UMKM ini, kita tanpa kita sadari, kita bisa meningkatkan devisa negara. Yang keempat, memacu ekonomi di situasi kritis. Hal-hal yang paling memacu ekonomi itu berasal dari UMKM. Karena dengan adanya UMKM ini, perekonomian di Indonesia akan semakin cepat berkembang. Yang kelima itu memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Selanjutnya, membangkitkan UMKM di masa pandemi dengan inovasi dan teknologi. Nah, masalah UMKM pada masa pandemi apa saja? Yang pertama itu penurunan penjualan. Kenapa terjadi penurunan penjualan? Karena adanya social distancing tersebut yang membatasi ruang gerak masyarakat Indonesia. Otomatis penurunan penjualan itu akan terjadi. Yang kedua permodalan. Nah, hal-hal yang paling mendasar untuk orang atau masyarakat untuk membuka usahanya yaitu dari modal atau dari kekurangan modal. Yang ketiga itu distribusi terhambat. Kenapa distribusi terhambat? Karena untuk pengiriman barang dari produsen ke konsumen itu sudah sulit karena pada masa pandemi COVID ini sudah dibatasi ruang gerak kita. Yang keempat, kesulitan bahan baku. Yang kelima, produksi menurun. Dan yang keenam, PHK buruh. Nah, bagaimana strategi membangun atau mengembangkan UMKM ini? Yang pertama, untuk membangun sebuah usaha itu, yang pertama kita lakukan yaitu survei dan observasi tempat yang berpotensi. Kita untuk ingin membuka usaha itu, kita harus survei dulu. Terus observasi di tempat mana kita bisa membuka usaha dengan peluang pelanggan yang banyak. Dan yang kedua itu mengikuti beberapa acara pameran dan festival. Kenapa kita harus mengikuti beberapa acara pameran? Karena di sini kita akan bisa menambah wawasan kita. Atau dengan adanya pameran ini kita bisa mempromosikan usaha kita. Nah, yang ketiga itu membangun relasi antar sesama pengusaha. Membangun relasi antar sesama pengusaha ini yaitu membangun kerjasama. Contohnya kita sebagai pengusaha nasi goreng, kita membangun relasi dengan pengusaha jus buah. Ketika seseorang membeli nasi goreng kita dan dia membeli adanya jus buah, nah demikian itu kalau makan itu dibarengi dengan jus buah. Berarti di sini relasi sangat dibutuhkan karena bisa membangun ekonomi kita bersama-sama. Yang keempat itu meningkatkan mutu pelayanan. Meningkatkan mutu pelayanan atau memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan. Kenapa? Karena kenyamanan pelanggan adalah hal yang paling penting dalam kita membuka usaha. Yang kelima itu mengikuti perkembangan teknologi dalam bisnis. Contoh di masa sekarang sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk menunjang usaha kita. Yang keenam, gunakan media sosial untuk memasarkan produk Anda. Ini yang dinamakan iklan. Kita membuka usaha tanpa ada iklan, usaha kita mungkin
lama untuk berkembang karena belum banyak orang yang mengetahui apa usaha kita. Nah, bedanya kalau kita membuka usaha dibarengi dengan iklan, maka orang-orang yang lain atau bahkan orang-orang yang pun bisa mengetahui bisnis kita. Yang ketujuh, manfaatkan beberapa e-commerce untuk menjual produk kita. Nah, contoh-contoh e-commerce ini yaitu seperti lapak belanja online, contohnya Shopee, Lazada, Bukalapak. E-commerce ini bisa kita gunakan untuk memasarkan produk-produk atau layanan dari usaha kita. Yang ke-8, gunakan sistem ERP untuk mengatur akuntansi dan inventaris. Untuk mengatur keuangan kita bisa menggunakan ERP agar keuangan perusahaan kita terpisah dari keuangan pribadi kita. Jadi kita bisa menghitung laba dan rugi total kita dari usaha tersebut di luar dari keuangan pribadi kita. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pembentukan UMKM. Tadi kan kita untuk membuka UMKM itu harus bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, dengan adanya bantuan pemerintah, nanti kita bisa lebih mudah untuk membangun usaha kita. Apa aja pemerintah dalam pembentukan UMKM kita? Yang pertama itu menyederhanakan